Ya. Nah, kemudian gini, masjid itu kan ada batasnya. Kalau kamu di masjid itu kan ada tempat parkir, ya, ada tempat parkir, ada tempat wudhu, gitu, ada teras, ada dalam masjidnya, mungkin ada ruang rapatnya, ruang takmirnya. Kategori masjid yang tidak boleh orang yang berhadas besar ataupun nanti yang haid, ini nanti ada pembahasan yang haid, itu batasnya apa? Apakah di parkiran itu tidak boleh, itu termasuk masjid? Ataukah misal aku di kamar mandi masjid itu nggak boleh karena masih tanahnya masjid? Atau di mana? Nah, batasnya adalah tempat yang digunakan untuk sholat jamaah. Kalau teras masjid itu tidak digunakan untuk sholat jamaah, berarti kamu boleh. Ya, yang haid, yang apa namanya, berhadas besar itu bukan termasuk wilayah inti daripada masjid. Yang dimaksudkan yang kamu haram untuk tenguk-tenguk diam diri di dalam masjid itu adalah wilayah yang digunakan untuk sholat jamaah, banyak jamaah. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Membaca Quran jelas tidak boleh, memegang aja tidak boleh, membawa saja tidak boleh, apalagi membaca Al-Quran. Kemudian ini, itu tadi yang berhadas besar ya, yang junub. Kemudian wayang rumu, dan haram juga bagi siapa? Bil haid, bagi perempuan yang sedang haid, ya. Asyratu asya'a, wah ini banyak, ini ada 10 larangan atau 10 perkara bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama sama as-sholatu, ya, berupa sholat atau mengerjakan sholat gak boleh. Kamu sholat haid, ya, wah Pak, daripada nanti saya kurang tenang pikirannya, ya saya tetap akan melaksanakan sholat biar pikiran saya itu jernih walaupun saya sedang haid. Ya itu tidak boleh, haram. Kalau haram itu berarti kamu melaksanakan malah dosa, ya, itu bonus buat kamu berarti, ya. Wa tawafu, dan tawaf, dan tawaf juga tidak boleh. Ketika kamu misalnya sedang umroh kok tiba-tiba kamu haid, itu kamu tidak boleh melaksanakan tawaf. Wa massul mushafi, dan memegang mushaf. Yang ketiga sama, memegang mushaf Al-Quran itu juga tidak boleh, kecuali benda atau buku yang tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran yang tulisannya latenya itu lebih banyak dibandingkan dengan tulisan Arabnya Al-Qurannya, itu boleh, ya. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, ya, memeluk mushaf Al-Quran itu tidak boleh. Yang dimaksudkan mushaf di sini adalah Al-Quran, ya. Waludhu, dan berdiam diri, ya, tenguk-tenguk itu berdiam diri, silokupeng fil masjid, di dalam masjid, sebagaimana tadi orang yang berhadas besar, tidak boleh. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, sekarang membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid itu tidak boleh. Para ulama, apalagi ulama-ulama yang kencang itu lurus dalam menegakkan syariat, itu kamu walaupun tidak memegang mushaf, kamu baca aja nggak boleh. Misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak boleh. Kecuali yang dibolehkan itu apa? Kesepakatan para ulama, baca tasbih, istighfar, zikir lah, ya, Allahu Akbar, subhanallah, sholawat, ya toh, doa-doa, ya toh. Kamu misalnya mau makan, ya toh, gimana doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya boleh kamu baca itu, kecuali kamu baca ayat di dalam Al-Quran tidak boleh.
ya, itu dalam artian membaca, mengucapkan saja walaupun tidak memegang mushaf. Kemudian wasomu, dan mengerjakan puasa. Tidak boleh orang yang sedang haid itu mengerjakan puasa, sekalipun itu puasa Ramadan. Makanya kalau kamu pas bulan Ramadan puasa, kamu haid, itu kamu harus berhenti. Haram kalau kamu puasa, malah dosa. Tapi wajib kamu salutan atau ganti setelah bulan Ramadan selama 1 tahun. Pak, kalau saya bablas selama 1 tahun tuh nggak pernah ada kesempatan mau mengganti, ya berarti dosa. Kamu mendapatkan dosa tidak melaksanakan puasa Ramadan. Makanya ini yang kemarin masih hutang, ya kan? Ini kan nanti kan ada bulan Ramadan, bulan apa kemungkinan? Januari, Maret ya? Maret ya kemungkinan ya. Nah, sebelum Maret itu kamu harus sudah lunas semua menggantinya hutangnya, ya.